sudah merayakannya dan juga sudah menikmati daging kurban. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Tuh. Man, di sini ada yang belum kebagian daging? Nah. Nah. Ya, yang belum nanti nunggu tahun depan. Ya. Anak-anak semua, ya. Idul Adha sudah kita lewati. Ya. Sudah kita lewati, ya. Namun, ya, mungkin ada yang tahu, juga ada yang belum tahu. Ya. Kok ada Idul Adha, ada penyembelihan kurban, ya. Mungkin yang tahu, ya mungkin tahu sejarahnya, ya. Tuh. Nah, kebetulan dalam tema hari ini, ya, kalian akan dimendengarkan sebuah cerita, ya, cerita dari salah satu nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dengarkan baik-baik, ya. Nanti kalian tahu, ya, tahu sa'i, ya, tahu orang tuanya Nabi Ismail itu dari mendengarkan cerita yang Bapak sampaikan ini, ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Nabi Ismail, dengarkan. Nabi Ismail alaihissalam ini itu adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ibunya siapa? Tahu tidak ibunya? Nah, Siti Hajar. Ya. Nah. Ya. Perlu kalian tahu bahwa Siti Hajar ini adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir. Ya kan? Ayo, yang ngobrol nanti Bapak tanya, ya. Ada evaluasinya nih, ya. Nanti setelah ini kamu disuruh ngangkung, ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail ini adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, dari sejak kecil sampai dewasa, Siti Hajar itu diasuh atau dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga sampai diberikannya. Ya. Nah, sedangkan istri pertama, ya, di tanah Nabi Ibrahim itu punya 2 istri, ya. Yang Siti Hajar itu istri yang kedua. Ya, istri yang pertamanya adalah Siti Sarah. Ya. Nah, semenjak muda, ya, dari semenjak muda belum bisa memberikan anak, ya, dan baru mendapatkan anak ketika usia Siti Sarah ini sudah lanjut usia. Ya. Ya. Kemudian yang perhatikan. Kemudian nama anak tersebut yang dilahirkan dari Siti Sarah, ya, Siti Sarah itu namanya Nabi Ishak, yang kelak akan menjadi seorang nabi juga. Nah, sebagaimana wanita pada umumnya, ya, Siti Sarah ini rupanya merasa kurang senang terhadap Siti Hajar, ya, yang sudah mendapatkan anak terlebih dahulu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini membawa istri keduanya, yaitu Siti Hajar ini, dan juga anaknya Ismail yang masih bayi pada waktu itu ke negeri Makkah, yang pada waktu itu, dengarkan,
masih merupakan padang pasir yang kosong, yang belum didiami oleh manusia. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam. Ya, para istri pertamanya yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air, ya, karena di padang pasir kering ya, kehabisan air kita. Nah, beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Kakeknya siapa? Bapaknya bapak. Dalam usahanya mencari air, kan? Siti Hajar berlari kian kemari, ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjuk suatu tempat itu di Safa, ya, di mana bayinya Ismail itu dibaringkan dalam keadaan menangis sambil merentakkan, ya, merentak-rentakan kakinya, ya, menyentak-nyentakan kakinya. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di dekat Ismail yang menangis itu memancarlah mata air. Siti Hajar tergesa-gesa menampungnya, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada air yang berlimpah-limpah itu, Zam-zam, ya. Zam-zam itu artinya tahu? Ada yang tahu tidak? Zam-zam itu artinya berkumpul, ya, berkumpullah Zam-zam. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi telaga dan sampai saat ini disebut telaga Zam-zam. Ya. Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Safa ke Marwah sekarang ini dijadikan salah satu rukun haji yang diberi nama apa? Ya, berlari dari Bukit Safa ke Marwah bolak-balik, namanya apa tuh kalau dalam haji? Ya, kelas 6 sa'i, gini ya, sa'i. Sa'i itu berjalan kaki dari Safa ke Marwah, namanya sa'i, ya, sa'i. Pulang pergi berapa kali? 7 kali, ya. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah, keadaan tempat di mana anak istrinya ditinggal telah berubah menjadi desa yang subur dan makmur. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sangat sayang kepada anaknya, ya. Setelah mimpi sampai 3 kali, ya. Nah, akhirnya, ya, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang sudah besar itu pun menjawab, ya. Anaknya menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sebagai mana diperintahkan Allah, yaitu menyembelihku."
Mudah-mudahan Bapak akan menyaksikanku berhati sabar. Nah, setelah berucap seperti itu, tidak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail ya, ke tanah dengan maksud akan disembelih. Dengarkan. Pada saat itulah suatu keajaiban muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menebusnya dengan seekor biri-biri, ya, atau kambing yang besar, ya, domba yang besar, ya. Nah, dikarenakan sabar dan takwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi seorang Rasul Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam kemudian mendirikan Ka'bah. Ya. Apa Ka'bah itu? Ka'bah itu apa? Mana? Ka'bah itu apa? Pergi ke tanah suci, ya, untuk melakukan ibadah haji, ya. Nah. Dengarkan. Setelah usianya dewasa, dengarkan, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita Jurhum. Pada suatu hari berkunjunglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumah anaknya, disambut oleh menantunya. Menyaksikan, melihat ya, bisa melihat atau menyaksikan menantunya seorang yang tidak berbudi. Mantu Ibrahim itu anaknya jelek, ya, tidak berbudi. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, jika nanti suamimu pulang dari berburu, ceritakanlah kepadanya bahwa ada seorang tua yang ciri-ciri dan sifatnya begini dan begini datang berkunjung. Katakan pula kepadanya bahwa aku tidak menyukai, dengarkan, bahwa aku tidak menyukai, dengarkan, apa itu? Bandar rumahnya hendaknya ditukar dengan yang lain. Itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang, ya. Nah, setelah tiba, ya, Nabi Ismail datang, ya. Setelah Nabi Ismail datang, oleh istrinya diceritakanlah kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam lengkap dengan pesannya. Itulah bapakku, kata Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan beliau tidak suka kepadamu karena budimu yang kasar dan rendah. Lalu Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain. Dengarkan.
Ternyata Nabi Ibrahim AS sangat setuju dengan nantinya yang kedua ini karena memiliki akhlak yang baik. Nabi Ismail AS dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak berjumlah berapa? Satu sin ya, 12 orang. Dan mereka menjadi pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Mustaqibah. Ya. Nabi Ismail dengarkan. Zaman Zaman mau ganti bapak. Iya, Bapak. Nabi Ismail alaihissalam yang disukai Allah SWT ini diutus ke negeri Yaman dan Amrik untuk menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah SWT, ya, dengan melaksanakan sholat, membayar zakat, dan juga menurut salah satu riwayat Nabi Ismail AS ini meninggal pada usia 137 tahun. Ya, jadi Nabi Ismail itu meninggalnya pada usia 137 tahun di Palestina. Ya. Namun menurut riwayat yang lain Nabi Ismail AS meninggal dunia di Mekah. Ya. Kalau di kita ya anak, kan? Kira-kira umat Nabi Muhammad SAW ini ada tidak yang sampai 137? Ada tidak? Usianya ada tidak? Tidak ada ya, tidak ada. Zaman dulu ada. Nabi Muhammad sendiri ya, itu meninggalnya di usia 60 ya. Anak-anak ya, dari cerita yang tadi Bapak bacakan ini ya, itu kalian bisa ambil hikmahnya tentunya ya. Hikmah dari cerita ini, dengarkan. Yang pertama itu jadilah anak yang soleh ya, yang menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak yang nurut ya. Kalau di rumah kalian nurut kepada orang tua ya. Di sini di sekolah kalian harus menurut kepada bapak dan ibu guru. Karena bapak dan ibu guru di sini sebagai orang tua kalian di sekolah. Paham? Ya. Kalau kamu disuruhnya tidak mau membangkang, mengingkarinya, berarti kamu durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian hikmah daripada Idul Kurban yang menyembelih kurban ya. Itu yang pertama itu kita kalau kitanya kurban, kan anak-anak ya, kalau kitanya kurban itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain sholat, kurban ya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kedua, dengarkan? Dengarkan? Yang kedua yaitu timbulah kesetiakawanan, berbagi rasa ya. Kan biasanya orang-orang kaya saja yang biasa makan daging ya, tetapi di hari Idul Adha ya, itu orang yang tidak punya pun bisa menikmati bagaimana rasanya makan sate, ya tidak? Ya, makan daging itu anak-anak ya. Nah, kemudian berbeda dengan kaum kafir anak-anak ya. Kalau kaum kafir menyembelih kurban untuk
berhala. Tahu berhala? Ya, untuk persembahan. Tapi umat Islam berkurban ya, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbedaannya ya. Bedanya berkurban ya antara orang kafir dengan orang Islam. Ya. Kita sholatan ya. Untuk mengakhiri ini kita sholatkan dulu ya. Sholatullah